Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, biar setiap video yang saya upload ada notifikasinya buat saudara semua. Pada pembicaraan kita kali ini, jadi topiknya adalah kita akan membahas tentang bagaimana sih cara atau tips memilih jurusan yang tepat. Tapi kali ini bukan saya yang akan berbicara. Nah, kita akan ke ruangan BP House Indonesia. Kita akan temui salah satu seorang senior yang akan memberikan beberapa tips tentang pemilihan jurusan yang tepat yang baik untuk terutama calon mahasiswa baru. Oke, kita jadi ini sekarang adalah kesekian kali saya datang ke BP House Indonesia. Nah, di konten kali ini saya ingin minta masukan dari Kak Rektor, salah satu kolektor pramuka yang ada di Universitas PGRI Buana Surabaya. Diskusi kita yaitu tentang tips sebenarnya memilih jurusan yang baik, terutama sebagai jalan keluar bagi calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang akan menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah ke universitas. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu saya pernah membuat suatu konten kegalauan atau menjawab kegalauan dari calon mahasiswa baru ketika memilih jurusan yang tepat, karena ini bukan menyangkut masa depan mereka. Nah, oleh karena itu saya kepingin mendengar saran ataupun masukan dari Kak Rektor ini, kira-kira tips-tips apa saja biar mahasiswa atau calon mahasiswa ini tidak lagi bingung ketika mereka akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah universitas. Kira-kira apa saja, Kak Rektor? Oke, pertama yang perlu diketahui adalah manusia itu adalah organisme yang dinamik, yang hidup. Jadi sebetulnya ketika kata memilih itu masih banyak perubahan-perubahan. Mereka akan bergelimpangan ketika terseleksi, kan hanya pilihan-pilihan tertentu. Itu saya pertama kali tip yang harus diberikan kepada anak-anak dulu, harus sekarang sudah mulai menekuni. Jadi sejak SMA itu sudah memilih atau menciptakan keinginan di mana yang harus kita lakukan. Saya tidak akan bisa menyebutkan jurusannya, tetapi biasanya yang dipilih itu biasanya untuk anak SMA bergengsi dulu. Padahal itu bukan jawaban. Saya katakan tip pertama bukan masalah gengsi. Hilangkan gengsi itu, tetapi sesuaikan dengan kemampuan dan rasa yang terdalam di hatimu. Jadi tip pertama adalah hilangkan gengsi. Tidak perlu perguruan tinggi yang mewah yang bagaimana, tetapi yang bisa menampung alam pikiranmu sehingga kamu akan bisa cepat mencapai cita-cita itu. Jadi hilangkan rasa ingin gengsi, harus bersama teman-temannya itu. Jadi tipe pertama adalah menjadi dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang memberikan janji kepada dirimu. Jadi pertama adalah kita menghalaukan yang gengsi, ini yang memberikan janji kepada dirimu. Dulu ketika saya SMA menginginkan adalah menjadi seorang lawyer. Karena seorang lawyer menjanjikan, pertama bisa mempraktekkan bagaimana ekspresi diri saya kelak menjadi lawyer. Itu yang harus dipilih. Kalau tidak ada kata yang menjanjikan, maka kita hanya menyelesaikan suatu kewajiban aja. Setelah SMA harus jadi sarjana. Oleh karena itu harus ada yang bisa menjanjikan. Dan ini yang terjadi apa? Ketika kita tidak pilih yang menjanjikan dan mengikuti suatu yang sifatnya market, maka kita pada suatu saat kalau mendapatkan stresor, suatu misal tekanan berat, ujiannya dan sebagainya, kita akan drop out. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau bisa bahwa memilih prodi atau jurusan itu yang justru menjadi pendorong kita. Jadi suatu misal kalau ada orang memiliki talenta khusus dalam dirinya yang mengetahui diri kita sendiri,
carilah yang memberikan peluang dari talenta kita. Nah, itu yang tipe yang kedua, yang ketiga itu disesuaikan dengan talenta kita, bakat kita, di mana kemampuan kita, apa yang sudah kita investasikan. Seorang orang yang sangat luar biasa yang bisa melukis dengan bagus dan sebagainya, tidak selalu memilih jurusan seni lukis kan? Tetapi itu yang sudah diinvestasikan. Tapi seni lukis tadi akan mendorong dia menjadi seorang sarjana atau sarjana kedokteran, bisa saja. Jadi itu juga bisa dipertimbangkan ya. Talenta bisa mendorong apa saja. Tetapi talenta yang diikuti dengan keinginan yang sama, linear dengan pilihannya, akan lebih cepat menyelesaikan sekolahnya atau kuliahnya. Kan itu. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu biasanya nilainya pada komersialisasi. Apakah saya bisa hidup dengan apa yang saya miliki? Apakah itu nanti jurusan yang cepat aus? Karena teknologi itu masih muda. Sekali lagi, teknologi itu masih muda. Sekarang lahir, besoknya sudah lahir prodi yang baru. Nah, ini carilah jurusan-jurusan yang memiliki daya kembang di kemudian hari. Siapa dulu nggak ngerti kalau ada startup, kalau ini sudah marketing digital, mengapa kita dulu tidak mengambil, ya tidak memahami digitalisasi? Itulah yang harus dipilih, jadi memiliki masa depan. Jadi 4 itu yang saya berikan, mudah-mudahan besok kita akan bisa berbincang lagi yang lebih dalam. Oke, terima kasih Kak Rektor. Mudah-mudahan ini saran yang bagus dan bisa menjadi jalan keluar buat calon mahasiswa yang sebentar lagi, meskipun dalam kondisi pandemik ya, kuliah tetap harus jalan, tetap harus berlanjut. Jadi mereka setidaknya dengan 4 tips ini atau 4 topik ini, mereka sudah punya gambaran tentang, oh harus begini, saya harus mengambil jurusan yang tepat dan yang baik, terutama untuk masa depan mereka. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.